Halo, assalamualaikum saudara-saudara saya semua dimanapun Anda berada. Saat ini saya ada di Kanci Kulon, Cirebon, Kanci Wetan, Cirebon, Jawa Barat. Ini saya sedang bersama Kang Dayat sama Akang Mus. Ini di Musola Al Hikmat, Cirebon, Jawa Barat. Nah, ini saya mau menanyakan tentang awal mulanya mendirikan musola ini untuk beribadah bersama masyarakat sini atau untuk selingkungan. Itulah yang kegiatannya untuk mendidik anak-anak ngaji, nah dan sebagainya. Ini ada di sini semua untuk dibimbing sama Akang Dayat juga sama Akang Mus. Nah, itu di sini kegiatan itu semua ada. Semoga dimanapun kalian Anda yang mau ikut bergabung berpendidikan, marilah silahkan ikut bergabung di Musola Al Hikmat, Cirebon, Jawa Barat. Inilah yang dinamakan Akang Dayat, ya ini Akang Mus gitu. Mari kita perkenalkan dengan Akang Dayat dulu. Mangga. Kenalkan, nama saya Kang Dayat. Saya alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik anak-anak santri dan ibu-ibu untuk mengaji dan menimba ilmu tentang keagamaan, karena barang siapa orang yang menimba ilmu itu hukumnya wajib. Maka siapapun yang datang ke sini, ke musola di sini, ya kami terima untuk belajar iqra, belajar mengaji atau marahabanan, atau tahlilan atau yasinan. Kami dengan lapang dada kami terima. Apapun kalangannya dan apapun pendidikannya kami siap menerima dan nampung. Untuk sementara kami walaupun tempat di sini sempit, insya Allah bisa dipindahkan ke tempat yang lain, karena kalau di sini memang tidak bisa nampung. Tapi untuk pembelajaran kami siap. Kalau masyarakat itu mau menerima, mau belajar, kami insya Allah siap dan tidak dipungut biaya. Selanjutnya kepada Kang Mus. Nama saya Mustiki. Di sini saya sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Musola, yang mana musola ini sudah berdiri sejak tahun 1988. 1988. Iya, 1988. 1988. Iya. Nah, itu ngapunten Kang. Awal pendiriannya, awal mulanya itu sebelumnya Akang itu ya, itu ngapunten ya. Sebelumnya Akang itu awalnya itu dengan Ustadz siapa atau Kiai siapa? Dulu yang mendirikan musola ini ialah bapak saya yang namanya Bapak Abdul Manan. Bapak Abdul Manan. Beliau sudah almarhum tahun 2005. Tahun 2005 itu udah almarhum. Udah cukup lama ya, Iya, sekarang ini 2005, sekarang udah 2021. Udah 16 tahun. Iya. 16 tahun lebih. Iya. Ya, udah 16 tahun lebih. Nah, itu ngapunten kan sebelumnya
sudah berapa lama untuk mendidik anak-anak santri juga para ibu-ibu santri tadi? Ya sudah banyak ya, khataman sudah banyak. Nah, kemudian karena kesibukan saya, terus bapaknya udah nggak ada, maka untuk urusan majlis taklimnya diserahkan sama Pak Ustadz Dayat. Sama Dayat. Nah, terus kegiatannya setiap malamnya. Untuk saat ini, Nah, kegiatan untuk saat ini tiap malamnya itu pembelajaran Iqra untuk ibu-ibu, ya. Dan disusul dengan malam Seninnya Mahabanan, dan malam Jumatnya Yasinan, tahlilan, dan pembacaan Ratibul Hadat. Kemudian selanjutnya untuk zikir-zikir bersama gitu. jadi gitu juga lumayan banyak jawabannya ya. Iya. Berarti hampir setiap malam ya. Setiap malam ada kegiatan, insya Allah. Makanya kami dengan lapang dada, siapapun yang mau ikut belajar, ya silakan kami terima. Itulah teman-teman semua atau saudara-saudara semua, siapapun dimanapun kalian berada yang mau ikut bergabung di Musola Al-Hikmat yang di Cirebon, Jawa Barat ini, atau di Kanciwetan, Cirebon, Jawa Barat. Nah, mangga silakan yang mau ikut bergabung berpendidikan bersama Ustadz Dayat atau Gus Dayat, terus ini sama Akamus. Inilah mereka atau inilah beliau yang mau membimbing kalian semua. Marilah, silakanlah, kunjungilah, silaturahmilah, ikut pendidikan di daerah Kanciwetan, Cirebon, Jawa Barat. Kalau Kecamatan Astana Japura ya, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, inilah tempat untuk pendidikannya yang dinamakan Musola Al-Hikmat. Nah, maka dari itu yang ditempatkan di RT berapa ini? RT 1 RW 6 Desa Kanci. RT 1 RW 6 Desa Kanciwetan ya. Marilah ikutin terus penelusuran saya, ikutin terus jejak-jejak penelusuran saya, tonton terus videonya, jangan sampai ketinggalan ya. Marilah ikut bergabung untuk di Musola Al-Hikmat ya. Silakan dimanapun Anda berada, ikutlah bergabung di sini. Semoga cepat berkembang. Amin. Semoga apa yang adanya perjalanan kehidupan suasana malam ini, semoga selalu diberi kelancaran dan kenikmatan untuk kita semua. Amin. Maka dari itu dengan saya mohon dengan sama kalian semua, jangan lupa dengan like, subscribe, komen ya. Maka lanjutkan lagi. Sudah gitu aja. Dulunya silat di sana, dulunya pada pulang silat. Padepokan Silat dulunya. Ini pada waktu tahun 98 dulu Pak Abdul Manan mendirikan perguruan silat namanya Pencak Silat Karomah. Pencak Silat Karomah. Iya. Oh, lebih dasar ya. Iya, Pencak dulu ya. Silat Karomah Desa Kanci. Macan putih ya kawan. Namanya Pencak Silat Karomah Macan Tasbih. Tasbih. Iya. Karomah Macan Tasbih. Tasbih. Iya. Cukup dasar itu. Iya. Berarti itu semua pakai ngapunten ya. Iya. Pakai sholawat ya kan? Iya, pakai sholawat. Sholawatnya apa itu? Sholawat tuh. Saya paling suka itu. Semua sholawat saya paling suka. Iya, sholawat Nabi. Sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi dengan dijiwai, sehingga dengan dijiwai betul-betul maka akan mendatangkan karomah.
dengan sholawat tersebut. Nah, ya emang itu semua sholawat itu bagus ya Kang ya. Iya. Cuman itu mungkin kepercayaannya masing-masing gitu ya. Semua itu dasar semua sholawat ya Kang. Rencana pengen dibuka juga lagi nanti lagi silat lagi. Boleh. Depannya rencananya Ya, sih. boleh. Nanti kan bisa dibuka lagi kan bisa ramai. Gitu. Dan nantinya semoga aja dengan adanya perjalanan ini lancar dengan baik, banyak santri kan. Gitu. Maka dari itulah dengan kalian semua mohon bantuannya ya. Silakanlah ikut berpendidikan di Mushola Al Hikmat. Nah, dengan bersama Lihat. Gus atau Akang Dayat. Lebih enaknya kalau saya panggil Gus Dayat. Tidak terang, Nah, tidak terang. ya, Sekarang jawaban sama Kang saya aja. atau Akang Dayat. Kalau orang Cirebon Jawa Barat enaknya Akang Dayat. Nah, kalau ini mau panggil Gus Dayat bisa, Akang Dayat bisa. Nah, ini satunya lagi Kang Mus. mau panggil Akang Mos atau Gus Mos ya. Itulah makanya ikutin terus, tonton terus videonya, jangan sampai bosan ya. Itu kegiatan dari untuk pencak silat itu udah pernah dipelajarin selama ini semenjak berhenti. Ya, Baru rencana Bang. waktu tahun 98 sampai tahun 94 itu ramai sekali Pak. Berhubung karena saya melatihnya merantau ke Korea, di sini yang nggak ada yang latih, nggak ada yang ngurusin, jadi vakum. Seharusnya kalau ada yang nerusin itu lebih Iya. bagus lagi ya, lebih tingkat ya. Nggak ada yang latihnya. Tapi waktu itu kan pas rame-ramenya itu kan kita ingin memiliki tempat khusus buat wiridanya tuh, maka dibangunlah musola ini dengan melakukan sholat hajat, sholat tahajud di sini untuk penggemblengan mentalnya Pak. Kita digembleng fisiknya itu berupa silat, mentalnya itu ilmu kebatinannya, terutama ilmu dari Cirebon lah, yang Istilahnya Cirebon itu. dari keturunan nenek moyang Iya. ya. Yang Cirebon atau nenek moyang di Jawa Barat ini. Terutama ilmu karomanya. Iya. Iya, ada yang ngambil istilahnya kesaktian, ada yang ngambilnya untuk pengobatannya. Ada. Nah itu cerita ngapunten ya. Nah di sini kan istilahnya ada acara rukyah, Ya. ya ada acara rukyah. Itu sangat penting. Ya emang semua itu sangat penting sekali. Ya, nah sangat penting sekali. Itu biasanya di hari apakah, jam berapakah acara rukyah? Ya. Ruqyah itu sebenarnya kalau ada pasiennya kapan saja bisa langsung diruqyah. Tapi untuk latihan dan kapan saja bisa untuk latihan. Dan tadi pun sebenarnya mau latihan karena berhubung ibu-ibunya sudah pada bubar. Akhirnya ya mungkin untuk kedepannya insya Allah dilatihkan lagi. Biasanya kami ngeruqyah itu di luar-luar seperti di Alun, di Gunung Jati, di Indramayu kami ambil, dan insya Allah untuk selanjutnya kami insya Allah dibuka di musola ini akan kami buka. Nah itulah biar kita semua itu lebih semangat lagi. Gimana apa salahnya sih kalau untuk kegiatan itu kumpulkan aja di sini semua. Jadi si Akang atau siapa itu udah nggak usah muter-muter. Jadi siapa yang mau berobat atau siapa yang mau ya silakanlah datanglah ke musola Al Hikmat itu. Jadi semua itu nanti lebih enak kalau udah kumpul semua. Nanti rame kumpul satu keluarga. Dan khawatir nggak dipungut biaya. Yang Itu kalau masalah biaya itu saya nggak tahu. Iya. Yang penting istilahnya judulnya itu keikhlasan. Iya. Dengan ikhlas itu lahir batin. Maka dari itu dengan kalian semua
berbanyaklah amal ibadahnya, semoga mendapatkan kebarokahannya yang berlimpah. Semoga bisa tindak ke Mekah, sisanya bisa buat beli sawah dan segala-galanya. Semoga keberkahan itu nantinya berlimpah terus, mau apa aja pasti bisa, ya kan? Insya Allah. Nah, terus itu biasanya kalau untuk ruqyah itu sampai berapa lama itu? Kami biasanya untuk meruqyah Ah. itu sekitar 15 menit. 15 menit. Cepat ya? Ya, itu 15 menit kami sudah dijanjikan sudah reaksi, pasien itu sudah reaksi. Karena yang sudah ya sekitar 15 menit atau 20 menit itu sudah reaksi. Itu pun tergantung orangnya ya. Yang misalkan orangnya itu jinnya langsung reaksi ya bisa. Kan macam-macam seperti manusia ada yang langsung reaksi, ada yang bandel, yang membangkang ya sekitar 20 menit. Tapi semuanya berhasil. Nah, ada yang sampai memuntah. Itu tidak mesti meruqyah itu harus muntah. Itu tidak mesti sebetulnya. Bisa jadi itu dari lubang-lubang seperti lubang kuping, keluarnya dari mulut, dari hidung, dari belakang, dari kubur dan dubur itu bisa keluar. Tidak mesti harus muntah, tidak mesti. Jadi kalau ada pasien di ruqyah, wah saya nggak muntah, itu tidak mesti muntah. Malah justru lebih enak tidak muntah karena tidak orang lain melihat tidak gila. Iya. Kalau muntah kan itu orang lain lihat iya, itu rasanya jijik ya. Iya. Iya benar. Dan jangan takut, ruqyah itu sebetulnya sunnah dari Nabi Allah Muhammad SAW dan tidak ada efek samping. Yang penting percaya diri dan siap untuk diruqyah. Nah, terus itu gini, Kang. Punten. Kalau ruqyah itu pakainya sholawat atau apa? Kami biasa pakai pertama surat Al-Fatihah, Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah, Al-Fatihah seperti Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu sampai Waladhdallin. Dilanjutkan dengan Alif Lam Mim. Seterusnya dilanjutkan dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu selebihnya surah-surah seperti Ayatul Kursi, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma dan selanjutnya apa itu Asmaul Husna. Banyak cabang dan banyak apa itu jalur, tidak mesti di ayat itu, tidak mesti di ayat ini. Lihat reaksi si pasiennya. Kalau pasiennya ngeblank, bisa kami ngambil dari ayat-ayat yang lebih tinggi, yang lebih berbobot. Jadi supaya sampai sejauh mana itu ya. Dan kalau itu pasiennya itu ngeblank, kami bisa dengan ayat yang lebih tinggi seperti al-jin. Itu lebih dasar ya. Itulah saudara-saudara saya semua dimanapun Anda berada, jangan sampai ketinggalan ya, ya. Inilah cerita-cerita atau obrolan-obrolan saya atau berbincang-bincang. Ini saya bertiga, semua itu berlima, cuma yang dua itu di belakangnya. Itu inilah untuk obrolan-obrolan kita ini yang diutamakan itu sebetulnya silaturahmi untuk menjalin persaudaraan. Nah, untuk menjalin persaudaraan. Kalau makin tambah saudara, makin banyak saudara itu kita itu lebih senang. Gak hanya cuma kerja, gak mencukupi. Ya, misalnya dikatakan lagi. Ya emang orang kerja yang dicari itu hasil dan hasil. Kalau yang diharapkan cuma itu aja sampai kapanpun nggak mungkin cukup. Nah, maka dari itu kita harus carilah kenikmatan, kebarokahan untuk
kesejukan hati. Gitu. Walaupun saya merantau nggak peduli dimanapun tempat. Yang penting saya cari silaturahmi untuk menjadi persaudaraan, untuk kesejukan hati bersama-sama masyarakat di Kanci atau dimanapun. Saya yang cari itu hanya untuk saudara. Banyak saudara semakin nyaman, hati semakin sejuk. Gitu. Inilah cerita atau obrolan-obrolan kita. Silakan Kang. Silakan Bapak. Akang, Gus, maka silakan cerita yang untuk kegiatan kedepannya untuk kuliah atau untuk pembelajaran silat itu nantinya mau dibimbing sama siapa? Untuk kedepannya rencananya mau dibimbing sama Ustadz Abdillah. Ustadz Abdillah. Ustadz Abdillah itu ini. Oh. Mau ngasih akal duduk sini. Malu. Boleh. Sini. Alhamdulillah. Mangga ceritakan. Jadi nanti sini aja nanti biar kami gambarnya ya. Ngapunten ya. Boleh. Gitu. Akang agak ke sana dikit. Ya. Nah. Inilah yang dinamakan sama Abdillah namanya. Cuman panggilnya Abdillah. Panggilnya Gus Abdillah. Ya, Gus Abdillah. Inilah yang untuk kesepuhan atau untuk membimbing nantinya untuk pembelajaran atau pendidikan silat. rencana. Untuk rencana kedepannya. Ya semoga itu semua bukan hanya rencana aja. Kita itu harus niat. Kita itu harus buka. Nantinya pasti lebih enak. Ya. Maka ceritakan obrolan-obrolan ini Yang paling lama di sini kan ini. Kalau kan enggak ya. Ah. Kalau saya kesini dia kesini tadinya sana. Iya. Tapi maka kalau ngobrol-ngobrol dari situ dulunya pernah begini ada perguruan silat. Tapi aku saya ngobrol gimana kalau kita bangkitkan lagi silatnya. Ya siap kan ya bangga. itu lebih bagus. Jadi saya ada silat. Iya. Ini juga kan kalau pagi kan ada kajian ilmu fikih ada kalau minggu pagi itu. Ini tahu kata cara sholat, kata cara ibadah, kata cara muamalah itu ada kalau setiap minggu pagi. Dan bagi sebenarnya sih kalau saya ada sisi sasaran saya itu pemuda ini pemikiran saya ada pemuda itu agar dia tidak kalau pemuda kan bisa gampang ke bawah arus yang benar gitu. Iya, betul. Kalau diadakan seperti kegiatan silakan biasanya pemuda kan tertarik. Iya, Kan pasti. diadakan itu agar bisa masuk para pemuda agar dia itu hidupnya terarah. Kalau silat itu kan cenderung kalau silat itu dulu kalau saya bilang silat katanya silat itu kan akad dari sila itu kan menyambung atau sholat sholat itu kan menyambung kita dengan Allah menyambung sholat itu kan sholat sila itu kan dari silat dari kata menyambung. Kalau pemuda sambungkannya dengan Allah, insya Allah itu akan benar gitu loh. Ya, betul, Karena betul. disambungkan dengan sholat, jangan disambungkan dengan Allah itu. Ya. Jangan dibiarkan, jangan dibiarkan terputus terseret berai, akhirnya terbawa oleh arus yang nggak benar gitu. Karena yang diambil kita itu ilmu hikmah lah ya. Hikmah itu harus betul lurus. Nanti kan di dalam silat itu kan katanya namanya itu kan apa silat karomah atau nanti kan mengajarkan itu tentang kalau karomah itu kan asal karomah kan mulia. Karomah itu kan kalau bahasa Indonesia kan namanya mulia. Berarti kan dia diajarkan kemuliaan, usaha yang mulia, tindakan yang mulia, hidup yang mulia itu. Sehingga dari diri dan dari kelakuan, dari keseharian dan sering dengan kemuliaan, insya Allah nanti kan akan terangkat anak kita jadi anak yang mulia, jadi yang berbobot. Biar untuk lebih perkembangan bobot, istilahnya ini seperti itu ya. Kemuliaan, dari kemuliaan. Nah, itu biasanya
untuk tahap pemula untuk silat itu biasanya langsung mengeluarkan jurus itu enggak itu. Ya, seperti itu. Kalau saya ini kan beda semua silatnya. Ya. Kalau saya cempaka putih. Cempaka putih. Kalau ini mana kemas. Kalau ini pancakaroma, jadi beda semua. Sebenarnya saya bertiga itu beda semua ini silatnya. Itu tapi nanti bisa digabungkan kan untuk Bisa. cempaka putih. Nah, iya. Nah, terus naga mas, terus campur lagi apa namanya macan tasbih. Itu justru lebih dasar loh, itu kemungkinan seperti itu ya, lebih dasar. Apalagi ilmu hikmah itu semua itu yang menguasai hanya Allah ya, hanya Allah, semua itu pasti sama Allah. Kemudian itu pasti kalau orang betul-betul mencermati dan menghayati juga, apalagi kalau ditambah sholawat itu tadi ya, itu pasti lebih dasar lagi ya. Dan kalau mau menggali Sholawat dengan Asmaul Husna cirinya. Kita kalau dalam bahasa Jawanya kan atau orang dulu namanya puji dina. Berarti dikir itu harus setiap malam ya kan? Iya, setiap malam. Beda-beda. Misalkan untuk sekarang hari Jumat kita wiridnya ya kafi ya bumi sebanyak 600 kali. Nanti Sabtunya ya patah ya wajak 900 kali. Itu kebidingannya. Banyak juga ya. Setahunya saya tuh kalau belajar ibu hikmah hanya sebentar aja, ternyata gitu lama ya. Dan dirinya juga harus jawab istilahnya penting, jangan putus-putus tuh. Terus jadi nanti akan ketahuan hasilnya dalam berapa puluh tahun kemudian. Itu biasanya langsung masuk ke ilmu itu biasanya berapa lama kan? Bentar. Biasanya berapa lama? Harus Berapa cepat? Ya, kan ilmu istilahnya tenaga dalam, istilahnya ya tenaga dalam. Batinan itu batinan. Kalau batinan tergantung dari orang ya. Dari orang. Kalau batinan. Kelebuaannya itu dari batinnya, Istilahnya orang menanam sih tergantung tanahnya. Tergantung dianya. Ada yang orang cepat. tergantung lama. Ada yang tahu nggak bisa ya. Itu kalau orang yang nggak bisa berarti mereka itu belajarnya nggak sungguh-sungguh ya. Belum tentu, barangkali ya belum miliknya lah. Menikmati. Kalau batin kan hatinya juga imannya. Kita kan tidak tahu imannya orang, hati orang. Iya. Yang bisa mengembangkan, yang bisa menjadi hebat ya dianya sendiri gitu. Ya semua itu sama-sama lah ya, karena orang hidup di dunia itu nggak ada yang pintar, nggak ada yang hebat, ya kan, semua itu sama karena Allah ya. Sama seperti di sekolah ya. Iya. Orang sekolah kan gurunya sama. Kan ada yang pintar, ada yang Tapi itu semua sama ya. Iya, sama juga belajar ilmu silat juga sama. Iya. Nah, itu ngapunten. Biasa kalau untuk dijalankan belajar silat itu selawatnya apa itu? Selawat yang paling dasar. Saya. Selawat yang paling dasar. Saya cempaka putih. Cempaka putih saya. Selawatnya gimana? Yang saya nggak baca selawat. Yang dibaca saya dulu hanya saja. Pada kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Ali, kepada para awliya, kepada Sultan Aulia, Sultan Jari, kepada Sultan Bunjati. Berarti sejenis Kanjeng Sunan Bunjati ya? Enggak. Karena kisahnya cempaka putih dulunya itu terbentuk pada zaman penjajah Belanda. Ketika orang kulit itu namanya Rabi itu orangnya dia bukan dari bangsa kita, bangsa biasa. Cuma dia mahabah dari mana sangat mahabah. Dia kalau saya kemudian bersih dari mata bersih. Suatu hari dia itu katanya melihat dulu kan masih sering diganggu Belanda ini. Bersih karena orang di pas kotoran ada bersih, ada orang tertuduh kasih kotoran manusia dulu kan ya. Tapi dia ada prihatin bagaimana cara sampai dia katanya dia itu hilang 1 minggu dari bersih hilang. Pas dia datang lagi, katanya dia jadi berani. Katanya kata para
kiai di Batangas itu. Itu jadi berani tadi kecil nggak berani, jadi berani. Jadi kalau orang yang masing-masing ngaji dia langsung berani. Dan ternyata dia pintar silat jadi 1 minggu. Sehingga ditanya, menurut dia katanya dia belajar berapa 4 tahun kalau nggak salah. Dia belajar 4 tahun katanya. Padahal dia hilangnya seminggu. Dia hilangnya seminggu tapi dia namanya 4 tahun katanya dia belajar silat. Karena itu kemungkinan udah ada yang bawa ya. Udah tahu tuh. Siapa? Di beda dimensi, di alam jin. Belajarnya beda dengan alam manusia. Dia nggak punya 4 tahun, saya 3 tahun belajar silat. Daripada Tarso nggak bisa apa-apa. Karena dia saya minta maaf kepada dia, minta maaf Iya. saya udah pamit udah kirain apa gitu. Tapi saya pergi itu karena saya prihatin gitu. Karena dia itu sering Belanda, jadi saya nggak tega, jadi saya belajar silat. Gitu. Katanya saya 4 tahun, tapi kata kiainya kamu ini baru seminggu nyilat, bukan 4 tahun gitu. Berarti udah banyak ilmu yang dikuasai ya kan? Dia ngerasanya 4 tahun, 4 tahun udah di pagi tuh. Katanya dia jam 2 udah dibangun nih. Jam 2 udah bangun. Udah sholat tahajud, tapi subuh belajar silat. Sampai dulu. Sholat dulu nanti belajar silat lagi. Itu apa kelakuannya gitu aja kata dia tuh kelakuannya. Oh berarti itu dia udah ada yang nuntun. Iya. Ya udah ada yang nuntun. Jadi dia udah tinggal ikutin gerakan ini tadi. Kalau tidur jam 11 baru tidur. Tapi jam 2 udah dibangunin lagi. Sholat apa dibangun. Kalau udah subuh yang silat lagi. Sampai dulu sholat tadi harus silat lagi. Jadi apa itu ya pintar emang. Berarti nggak mengenal lelah lah ya ikutin apa yang diajarkan sama yang misalnya tadi ya para leluhur ya. Kalau katanya dia itu karena cepatnya gerakannya. Tidur pun dia misalkan lagi tidur katanya. Kalau ada daun yang jatuh dia nggak kena. Dia udah masak kan, tapi kok dia lagi tidur. Misalnya seperti itu. Dia tidur, ada daun yang jatuh dia akan juga. Karena udah tajam rasanya udah tajam. Nah ini satu lagi kemudian apa sih yang dinamakan macan tasbih itu awal mulanya? Kebetulan waktu itu ya Pak, kebanyakan yang diambil kan istilahnya sambatan itu ya, mengundang leluhur gitu. Yang datang itu leluhur kita yang dari Kansi itu macan putih. Macan putih itu dari zaman dulu juga sering yang menjaga Kansi itu macan putih. Maka diambillah nama macan tasbih itu, macan suci itu sebagai nama perguruan kita. Tuh, maka dari itu ngikutin terus cerita-cerita obrolan ini. Nah ini sama Akang Gayat, maka yang apa namanya tadi Nagamas. Awal mulai Nagamas itu dari mana Kang? Ngapunten. Sebetulnya saya tuh dulu belajar ke Panano yang di Sindang tuh, Kuje. Di situ saya belajar 7 tahun. Itu kata nama naga emas itu kombinasi antara silat Jawa dan kungfu Cina menjadikan satu. Makanya ada jurusnya tuh jurus Kempo 1, Kempo 2, Kempo 3, Kempo 4 sampai kungfu. Sudah silatnya tuh, nah terakhir silat tuh langsung kungfu. Perpaduan dikawinkan antara Cina dan Jawa. Kalau timur nih silat lokal. Iya, Uci ya, Uci. Ya emang itu sebetulnya Indonesia. Ya, murni Indonesia suci lah istilahnya. Jadi untuk bisa bergabung nanti bersatunya ya. Kalau ini batinnya. Kalau saya silat lokal ya, ini perpaduan silat dua. Makanya di sini komplit kalau ya masyarakat mau gitu, mau belajar gitu di sini komplit sebetulnya. Mulai kemana aja ya. Ya semoga aja masyarakat sini atau untuk yang di luar sana semoga aja ikut bergabung ya adanya kegiatan silat atau maupun mencari pendidikan, ilmuwan, keagamaan. Ya inilah di Musola Al Habib.
Al-Hikmat ya, Cirebon apa namanya, Kanci Wetan Cirebon, Jawa Barat. Ada kajian fikih, ada kajian tafsir juga, Iya. tafsir. Pagi minggu. Nah, Tafsir. Punten, sholawat itu yang sering dibacakan sholawat itu sholawat apa itu? Itu saya pernah dengar tuh, suaranya enak sekali itu sholawat itu. Gimana tuh? Di Seperti mungkin di musola ini. Sallallahu kita. Nah, itu juga. Ala Muhammad gitu. Nah, Sallallahu alaihi wasallam. itu juga pernah itu saya pernah dengar. Itu juga untuk mendapatkan kebatilan itu. Kalau yang itu apa namanya, ngapunten ya, saya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, terus terang aja. Saya hanya untuk mendengarkan mana yang baik, yang baik di hati, mana yang kita semua itu tentang agama kita sudah pelajari, kan seperti itu. Nah, saya pernah juga mendengarkan sholawat itu, apa namanya, yang Jati ya, Jati tuh Allahumma sholli wa sallim itu kan. Kalau untuk perpanjangan itu emang enak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurillati wasiri sari bisari asma'i wasifati wala alihi wassabihi wassalim. Itu biasanya dilantunkan itu biasanya di padepokan. Itu lebih dasar ya. Karena untuk menarik apa itu Energi. apa benda-benda biasanya. Lebih mantap itu kalau disambut seperti itu ya. Itu ya emang setiap hari saya selalu mengamalkan itu ya. Jadi ya emang saya sebenarnya ingin selawat apa aja kita harus belajar dan belajar. Semuanya sholawat baik. Iya. Gitu. Tergantung kita. Jadi setiap waktu lagi kerja saya nggak, walaupun pusing atau apa, saya pasti sambil sholawat aja gitu. Jadi sholawat apa yang bisa saya baca sholawat itu. Nah, kalau enggak ya kadang kalau setiap malam Jumat saya selalu bacakan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriladi wasirisari bisariil asma'i. Asma'i saya sebut nama-nama orang tua. Iya. Kakek, nenek, bulu, canggang, bapak biung gitu. Terus langsung wasifati wa ala alihi wassabihi wassalim. Sampai 40 kali Kang. Jadi setiap mau tidur, karena semua itu kan memohon sama Allah ya. Sifatnya Gusti Allah. Itu saudara-saudara, inilah untuk obrolan-obrolan bersama keluarga, silaturahmi bersama saudara. Kalau udah kayak gini tuh hati terasa sejuk, nyaman, tanpa saudara. Kang gede ya lalen ya. Pokoknya yang penting jangan terlalu mikirin masalah hutang. Kalau udah ketemu begini, udah berbincang-bincang, obrolan ini bersama, happy, hutang hilang, tahu-tahu hutang udah lunas. Duit nomor sekian. Tahu-tahu hutang udah lunas. Oh, ada datang lagi uang datang, udahlah buat bayar hutang, habis. Itu. Nah, maka dari itu inilah kehidupan suasana malam ini. Jadi saya selalu silaturahmi menjalin persaudaraan untuk kita bersama. Ya emang yang dicari itu hanya, kalau orang kerja itu saya cari itu hasil. Kalau hasil itu kan nggak ada cukupnya ya Kang ya, nggak ada cukupnya. Yang dibawa kan bukan hasilnya. Orang mau pergi jauh, yang dibawa itu pasti amal ibadahnya. Kan seperti itu. Inilah untuk perjalanan kehidupan suasana malam. Ya.
Karena itu ada juara-juara juga. Ada. Nah, terus itu biasanya kalau mau adakan jaro itu kemana aja itu? Ya, kemana aja? Sama-sama Aulia. Oke. Nah, itu kan penting juga agar kita bisa mengingat bagaimana dulu para leluhur itu kan. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana kehidupan mereka itu kan dari cerminan kita, jadi contoh buat kita gitu. Iya. Sebab kan kadang-kadang sekarang itu banyak orang yang mengharap-harapkan jadi harus lihat orangnya lah. Kalau lihat saya agar generasi penerus itu tahu siapa leluhurnya, bagaimana perjuangannya, agar kita bangga menjadi bangsa Indonesia itu bangsa. Iya. Dikenalkan dengan budayanya sendiri. Nah, itu juga kan yang membuat negeri rusak karena mereka tidak tahu tidak tahu budayanya. Dia tahu budayanya luar, tidak tahu budayanya, dia rusak. Rusaknya di situ ya, Bang ya. Makanya saya kenal itu budayanya. Makanya saya juga di madrasah. Saya ajarkan juga bahasa Jawa, bahasa tulis Jawa, cara Jawa, ada sarakan. Berarti kalau mau Injil itu tahu semua ya, Bang ya? Kita tahu YouTube kan? Tahu lah ya. Tahu. Karena Kalau saya bisa. heran ya Kang ya, terus terang aja Kang Punya. Saya selalu bolak-balik itu ke pondok pesantren ya, selain di Buntet. Nggak ada habisnya, nggak ada hentinya, nggak ada lelahnya. Nah, mau sehari, mau 3 kali, mau berapa kali pun saya sambut, saya siap. Dari pabrik ke pondok pesantren terus setiap malam, nggak peduli menelalah. Nah, itu apa namanya? Memang kalau dinikmati, memang betul nikmat sekali. Karena untuk apa namanya itu tadi pernah bersaudara dan sebagainya ya, ilmu. Apalagi sampai jalan kaki ya. Iya, kalau jalan kaki itu kalau orang yang dipikirkan secara logika itu, orang itu kok mau aja jalan kaki. Sekarang udah gak mesti jalan kaki. Ya nggak bisa seperti itu ya Kang ya. Ada tinggal pandang. Iya. Semua itu kalau mau jalan kaki mau pakai sepeda motor, kita jalan kaki pasti nyamannya jalan kaki. Nah, kalau ban motor gembes, apa orang motornya bisa sampai. Tapi kebanyakan rata-rata Kang bisa ngomong bahasa Kromo ini loh Kang. Dan sampai salut dirang sekali. Kromo itu tahu semua. Makanya tadi saya sebutkan sama ibu-ibu tadi, kemungkinan entah nggak tahu banyak atau sedikit ada promo ini ya Kang ya. Itu promo ini ya. Bahasa Iya. asli Jawa Iya. Kalau di Jogja Solo itu tidak bisa dihilangkan kalau tidak ada. Cirebon itu campuran. Iya. Mereka campuran. Iya. Ya bahasanya juga jadi campur-campuran. Ini mungkin mau sampai di sini dulu pada cerita yang lain. Untuk sementara sampai sekian aja. Nanti besok Kita lanjut lagi di lain waktu ya. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya semua dimanapun kalian berada, inilah perjalanan kehidupan suasana malam ini. Saya di sini bersilaturahmi bersama saudara-saudara saya semua, menjalin persaudaraan. Dengan saya sambut obrolan atau cerita tentang permasalahan ilmu atau agama, juga kemungkinan ada cerita obrolan lain nanti saya sambung di esoknya hari lagi atau di lain waktu lagi. Nah, maka dari itu saya memohon bantuannya dengan kalian semua dengan like, subscribe, komen. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saja mawar.